Halo, ketemu lagi dengan saya Heru. Hari ini kita akan membahas stoichiometri larutan. Sebanyak 10 mg kalsium karbonat dilarutkan dalam 80 ml air. Jadi kita punya 10 mg kalsium karbonat dalam 80 ml air. Kita bikin skemanya. Jadi saya punya air 80 ml. Kita tambahkan kalsium karbonat sebanyak 10 mg. Jika ke dalam larutan tersebut kemudian ditambahkan lagi 90 mg kalsium karbonat, berarti ditambahkan lagi 90 mg, maka konsentrasi kalsium karbonat tersebut adalah, kita cari dulu molnya. Berarti mol adalah massa totalnya adalah 100 mg, berarti 100 mg kita bagi dengan mR nya, mR dari kalsium karbonat hitung sendiri menggunakan ini, ketemu bahwa mR CaCO3 adalah 100 gram per mol. Oke, di sini saya akan menggunakan dimensi miligram, milimol, dan mililiter. Jadi langsung saja saya bagi dengan mR nya yaitu 100 mg per milimol. Dari sini saya dapat molnya adalah 1 milimol. Lalu saya cari, berarti konsentrasinya itu adalah molnya 1 milimol dibagi dengan volumenya ya 80 mililiter miligram. Kita dapat mol per liter. Berarti konsentrasinya adalah 1 per 80 m. Jika sebanyak 10 ml larutan NaOH 0,4 m ditambahkan dengan 30 ml larutan NaOH 0,1 m dan 10 ml larutan NaOH 0,1 m, maka konsentrasi NaOH adalah, nah di sini ada 3 larutan NaOH yang dicampur menjadi satu. Jadi kita punya wadah di sini. Kita tambah yang pertama, tambah dengan 10 ml. Di sini 0,4 m. Lalu ditambah lagi larutan yang kedua itu sebesar 30 ml 0,1 m. Lalu yang terakhir ditambah dengan 10 ml 0,1 m. Jadi kita campur di sini, kita dapat kita cari dulu molnya. Mol di sini adalah m kali v, berarti langsung aja 0,4 dikali 10, berarti saya dapat 4 milimol. Di sebelah sini 0,1 kali 3 berarti 0,1 kali 30, berarti saya dapat 3 milimol. Di sini saya dapat 1 milimol. Dan dikalikan aja ya, 0,1 dikali 10. Berarti total molnya itu adalah 4 tambah 3 tambah 1, yaitu 8 milimol. Sementara volume totalnya adalah 10 tambah 30 tambah 10, berarti 50 mililiter. Berarti konsentrasi larutannya adalah 8 milimol per 50 mililiter. Kita bisa coret ini M-nya, maka kita dapat jawabannya adalah 0,16 m. Kita lanjut soal ketiga. Kita punya 70 ml natrium sulfat 2 mmol dicuplik sebanyak 10 ml. Maka konsentrasi cuplikan tersebut berapa? Nah, saya punya 70 ml larutan natrium sulfat. Di sini molnya adalah 2 mmol. Lalu dicuplik sebanyak 10 ml. Ingat, dalam pencuplikan itu molaritasnya tetap. Jadi kita tinggal cari molaritas yang ada di sini. Molaritas yang ada di sini adalah 2 per 70 m. Berarti molaritas di sini 2 per 70 m atau 1 per 35 m. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada reaksi kimia lurus setara. Kalau ada reaksi kimia berarti kita tuliskan dulu reaksinya, berarti kita setarakan. Yang paling rumit adalah ini, kita kasih angka 1. Natrium ada 2 berarti di sebelah kiri harus 2. Sulfurnya ada 1 berarti di sebelah kiri harus ada 1. Lalu kita hitung hidrogennya, hidrogen di sini 2 dan hidrogen di sebelah sini itu ada 2, karena dikalikan dengan ini berarti ada 4, berarti di sini 2. Nah, setelah itu kita membuat kolom mula-mula, reaksi, dan sisa. Oke. Mula-mula 50 ml H2SO4 1 m. Kita ubah ke milimol dulu, berarti H2SO4 nya adalah 50 milimol. Lalu kita campur dengan 50 ml NaOH 1 m, berarti kita ubah ke milimol, 50 milimol. Nah, kita lihat siapa yang habis di sini. Cara mengetahui siapa yang habis adalah mol mula-mula di sini dibagi koefisien 1, di sini juga dibagi dengan 2 koefisiennya. Mana yang lebih sedikit? Yang lebih sedikit itu berarti reaksi pembatas. Nah, di sini terlihat bahwa
50 dibagi 2 lebih kecil daripada 50 dibagi 1. Berarti ini adalah reaksi pembatasnya. 50 habis, berarti perbandingannya 2 banding 1, berarti sini 50, di sini 25. Ini sisanya berarti 25. Kita geser ke sebelah sini, 1 banding 1 berarti di sini juga 25. Ini berarti sini 2, berarti di sini 50. Bentuk tadi 25, bentuk tadi 50. Nah, dari sini kita dapat bahwa konsentrasi dari H2SO4 adalah mol yang sisa, yaitu ini 25 milimol dibagi dengan volume total 50 ditambah dengan 50 ml 100 ml. Milinya bisa kita coret, kita sudah dapat mol per liter, berarti ini adalah 0,25 M. Oke, itu adalah nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. H2SO4 mempunyai MR 98. Jika 49 mg H2SO4 dilarutkan dalam air sampai volumenya 2 liter, lalu larutan yang terbentuk diencerkan lagi dengan air sampai volumenya 5 liter, maka mol di atas yang terbentuk adalah, nah kita punya H2SO4 49 mg. Nah, di sini kita cari molnya dulu. Mol dari H2SO4 adalah sama dengan 49 mg bagi dengan MR-nya, yaitu 98 mg per milimol. Jadi kita dapat di sini adalah 0,5 milimol. Nah, dilarutkan sampai dia volumenya 2000 ml, lalu diencerkan lagi sampai volumenya 5000 ml. Nah, pada pengenceran ini kan pengenceran juga. Pada pengenceran itu molnya tetap. Di sini kita dapat bahwa molnya itu setengah milimol. Berarti di sini molnya juga 0,5 milimol. Langsung aja berarti konsentrasinya adalah 0,5 dibagi dengan 5000 milimol mililiter, bisa coret. Oke, berarti kita dapat jawabannya adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 M. Atau kalau kalian rajin ya, tapi tidak tersarankan, 0,00201 M. Dasar matematika yang digunakan dalam pelajaran laju reaksi adalah 1 pangkat A itu sama dengan 1 dan B pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat di sini B-nya itu tidak boleh 0. Kalau kalian punya 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X, itu boleh kalian tulis 2/4 dalam kurung pangkat X. Soal latihan 2.1 mempunyai tipe yang sama. Di sini saya mengambil kelas 11 IPA C. Kita akan bahas satu persatu mulai dari orde reaksi A. Bagaimana cara mencari orde reaksi A? Jika kalian mencari orde reaksi A, maka pilihlah data B yang sama agar tercipta 1 pangkat Y sama dengan 1. Di sini saya menggunakan data 2 dan data 3. Kenapa? Karena B-nya sama 0,03 dan di sini juga 0,03 gitu. Bentuk umum dari persamaan laju reaksi ini adalah, karena ini reaktannya ada 2, berarti bentuk umumnya adalah R sama dengan K, A orde X dan B orde Y. Di sini saya masukkan data 2 adalah 0,000264, lalu A-nya adalah 0,1 dan B-nya adalah 0,03. Lalu saya masukkan data 3 adalah 0,001056, data A-nya adalah 0,2 dan data B-nya adalah 0,03. Jika saya bagi sebelah kiri, maka jawabannya adalah sama dengan sebelah kanan. Oke, saya bagi seperti ini, maka bisa dicoret K dengan K, dan di sini tercipta 1 pangkat Y, 1 pangkat Y. Maka saya dapat 1/4 sama dengan setengah pangkat X, berarti X sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari orde reaksi B. Jika kalian mencari orde reaksi B, maka pilihlah data A yang sama agar tercipta 1 pangkat X sama dengan 1. Di sini saya menggunakan data 1 dan data 2 karena A data 1 dan A data 2 itu sama 0,1. Bentuk umumnya masih tetap sama seperti tadi. Data 1-nya saya masukkan, kecepatannya adalah ini, A-nya ini, B-nya ini. Data 2 kecepatannya adalah ini, A-nya 0,1 dan B-nya 0,03 di sini. Dengan cara yang sama, sebelah kiri saya bagi sama dengan sebelah kanan saya bagi. Maka ketemu seperti ini, bisa saya coret K dengan K, dan di sini tercipta 1 pangkat X sama dengan 1. Lanjut, berarti saya dapat 2/3 itu sama dengan 2/3 pangkat Y, berarti Y adalah 1.
Setelah ketemu Y sama dengan 1, kita lanjutkan pertanyaan C, yaitu bagaimanakah persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi hanyalah kalian memasukkan bentuk umumnya, di sini kan orde X, orde Y. Karena orde X dan orde Y sudah kalian temukan di A dan B, maka tinggal kalian masukkan saja. Persamaan lajunya adalah R sama dengan K, A orde 2, dan B orde 1. Orde 1 seperti biasa tidak perlu ditulis. Lanjut, bagaimana nilai K beserta satuannya? Di sini saya akan memilih salah satu data lalu masukkan ke persamaan laju reaksi. Saya memilih data yang paling gampang, yaitu data pertama, karena di sini angka 1 dan 2 lebih mudah dalam perkaliannya. Tinggal kita masukkan di data 1. Seperti ini, kita masukkan ke persamaan laju reaksi yang sudah kita temukan tadi. Lalu kita bisa mencari K-nya dengan aljabar biasa. Oke, dengan menggunakan kalkulator kalian akan ketemu jawabannya adalah 0,88. Nah, jangan lupa satuannya, karena ini adalah orde totalnya 3, maka satuannya adalah liter pangkat 2 atau liter kuadrat kali mol pangkat minus 2 dan kali second pangkat minus 1. Ingat kembali bagaimana cara menentukan satuan dari video sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan E. Dari data tersebut tentukan besar laju reaksi pada percobaan 1 jika volume wadah diperbesar 2 kali. Ingat bahwa tanda ini, tanda kurung kotak ini menunjukkan konsentrasi. Konsentrasi sendiri adalah molaritas, di mana molaritas adalah mol dibagi volume. Di sini volume diperbesar 2 kali. Ingat bahwa molaritas berbanding terbalik dengan volume. Volume berbanding terbalik dengan molaritas. Yang namanya perubahan adalah akhir dibagi dengan awal. Kecepatan akhir dibagi dengan kecepatan awal. Karena volumenya berubah menjadi 2 kali, karena volume berbanding terbalik, maka yang di 2 kalikan itu di bawah gitu. Berarti konsentrasinya jadi setengah kalinya. Yang A dan yang B juga menjadi setengah kalinya. Nah, R akhir tinggal dibagi dengan R awal. R awal ya kita masukkan saja ke persamaan laju biasa seperti ini, kita tinggal bagi. Maka kita bisa coret K dengan K. Lalu A di sini kita bisa coret dengan A di sini. B di sini bisa kita coret dengan B di sini. Maka kita dapat R akhir sama dengan setengah pangkat 2, yaitu 1/4 dikali dengan setengah. Berarti setengah pangkat 3 atau 1/8 dari R awal. Dari sini kita tinggal masukkan, yang ditanyakan adalah percobaan 1. Percobaan 1 kecepatannya adalah ini. Jadi tinggal kalikan saja 1/8 kali 0,000176. Maka jawabannya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 5. Di sini ada salah satuannya ya, harusnya mol kali liter pangkat minus 1 dan kali second pangkat minus 1. Lanjut soal yang F. Jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius kecepatan akan meningkat 2 kali semula, maka kecepatan percobaan 1 pada suhu 75 derajat Celcius adalah. Baca kembali di atas, di sini percobaan dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi suhu 75 berapa kecepatannya? Nah, kita bisa menggunakan deret geometri atau kita bisa hitung secara manual. Kalau deret geometri rumusnya adalah UN itu sama dengan mula-mula dikali rasio pangkat N-1. N-1 itu adalah berapa kali perubahannya. A di sini adalah kecepatan awal yang ditanyakan, yaitu percobaan 1. Di sini saya akan memisalkan kecepatan ini sebagai A ya. Jadi jika mula-mula pada suhu 25 kecepatannya adalah A, berarti pada suhu 35 karena setiap kenaikan 10 dia meningkat 2 kali, berarti kecepatannya jadi 2A. Selanjutnya kalau dia suhunya naik 10 lagi, berarti kecepatannya jadi 4A. Begitu seterusnya kali 2 sampai pada suhu 75 kecepatannya adalah A kali 32. Atau kalian boleh menggunakan rumus geometri di sini, di mana di sini kenaikannya adalah 1 2 3 4 5. Maka adalah A dikali R pangkat 5. Nah, A adalah 0,000176. Berarti tinggal kita kalikan dengan 2 pangkat 5. Berarti jawabannya adalah 1,76 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 5. Jawabannya adalah 5,632 kali 10 pangkat minus 3 mol kali liter pangkat minus 1 dan kali second pangkat minus 1.